Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini saya saat ini berada di Kemayoran ya, MGK, Mall Glodok Kemayoran. Ini dulu adalah mall yang sangat ramai, tapi kemudian sepi, apalagi di masa pandemi. Di depan saya ini sudah ada 3 armada Mutiara Express ya. Kalau tidak salah ada 902, 903 dan 904. Yang akan saya naik ini sebenarnya 904 dan itu sedang dicek-cek ya. Nah, itu ada 2 orang teknisi yang sedang mengecek bis. Nah, sebenarnya untuk memesan tiket ini bisa dengan Redbus ya, aplikasi Redbus. Tinggal kita cari saja yang mana yang mau kita naiki. Tetapi jika kita mau mendapat diskon yang lebih besar, kita install saja aplikasi Mutiara Express. Di sini kita memasukkan data-data, kemudian memesan bis dari mana ke mana, dan kemudian nanti kita akan dikirim email yang isinya adalah kode voucher atau kode diskon. Harga tiketnya aslinya adalah 615.000 ya, tapi kemudian mendapat potongan 3.500. Tetapi jika kita menggunakan aplikasi Mutiara Express, kita akan mendapatkan kupon potongan harga 100.000. Nah, jangan lupa kita milih untuk tempat duduknya. Yang sebelah kiri ini ada 2, yang paling kiri ini bagian atas, yang sebelah kanannya adalah bagian bawah. Sedangkan yang kanan, baris kanan juga sama ya, bagian atas dan bagian bawah. Nah, cek kode kupon ini adalah kode yang sudah kita temukan dari email kita. Jam 8 malam saya sampai di Kemayoran dan saya cari ini agennya mana ya, kok nggak kelihatan. Seperti biasanya kalau saya naik Sinar Jaya misalnya, meskipun saya beli online, maka tiket saya itu harus ditukar dengan tiket print ya. Tapi di sini nggak ada teman-teman, nggak ada petugasnya yang jaga khusus untuk agen. Dan ternyata petugasnya adalah personel itu sendiri, yaitu sopir, karena Mutiara Express ini tidak ada helpernya, tidak ada keneknya ya. Adanya adalah sopir, 2 sopir ya. Kayak Sinar Jaya gitu ya teman-teman ya. Jadi dia nggak ada keneknya. Jika sopir 1 berada di depan, maka sopir 2 menjadi helper. Dan kemudian istirahat untuk menggantikan di kilometer selanjutnya. Nah, saya ketemu Pak Haryono. Ini sopir untuk etapa pertama. Etape kedua kalau nggak salah ya, etape pertama itu Pak Kabul. Nah, ternyata di situ tuh teman-teman, itu yang lagi jongkok itu Pak Haryono, driver, dulu pernah menjadi driver Sinar Jaya, kemudian driver Rosalia Indah ya. Ayo kita samperi. Nomor 6 Pak Haryono. Ya, betul. Tiketnya nanti ya berarti ya Pak ya? Nggak pakai tiket. Oh gitu, nggak pakai print ya? Boarding. Oh. Jalan ketinggalan, kita estimasi waktunya 10 menit. Lebih dari 9.10 nggak datang, udah tinggal. Kurang berapa orang? Masih banyak? Iya. Masih berapa nih? Minta nomor teleponnya Pak. Bapak tukerin lihat barcode-nya ya. Oh, saya kirain ada loketnya. Tadi saya kesini, loketnya mana? Nggak ada. Nggak ada Pak. Ini Bapak belinya lewat Traveloka ya? Enggak, lewat aplikasi ini, aplikasi Mutiara. Iya. Itu kayaknya tambah 1 lagi. Oh enggak. Penumpangnya cuma 16 orang Pak. Dari 21. 22. Tambun bukan? Bukan. Di Bulak Kapalnya. Oh, Bulak Kapal. Bekasi Barat ya? Bekasi Timur. Timur itu ya. Oh.
Pokoknya pas ada stasiun kereta yang baru tuh, Ah, stasiun kereta bekas itu. yang atas itu ya? Saya di di bawah. situ. Oh. Nah, teman-teman, sebenarnya dulu bis ini mempunyai 21 seat ya untuk sleeper. Dan sekarang seat yang paling belakang sudah dipasang, jadi jumlah seatnya ada 22. Untuk kali ini penumpang yang sudah terdaftar ada 16 orang. Tetapi dari informasi kita dapatkan bahwa ada tambahan 2 orang yang berangkat dari KM 57. Enaknya bis ini adalah tidak mampir kemana-mana selain mampir ambil makan di KM 57, terus bablas saja ke arah timur. Jadi bis ini tidak punya agen lain ya, kecuali Kemayoran yang di Jakarta dan Red Bus Lounge di Medaeng di Surabaya. Ini kita sudah dibukakan pintu dan ternyata kita naik 902. Kata Pak Haryono 904 yang harusnya kita naik itu ternyata sudah error. Sedang error. Ada error sebelumnya pas datang. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, mungkin sudah pada tahu ya. Saya berada di kursi nomor 6 bawah. Dan nggak enaknya gini, kalau kita lagi di bawah ada kaki, ternyata kaki yang penumpang yang di atas. Dan pas kita keluar ternyata yang atas juga mau ke bawah. Jadi rawan keinjak. Nah, ini adalah tempat sepatu. Agak susah dibukanya ya karena maretnya kuat sekali. Dan sepatu kita sudah dimasukin plastik dari personel yang ngasih plastik. Dan karena nggak ada bagasi maka kita taruh tas di kaki kita ya, di antara kaki kita. Kita coba menghidupkan potnya. Uploadnya ya video on demand. Agak lama untuk start dari mulai dihidupkan sampai ke menu yang kita cari. Ada peringatan untuk menggunakan sabuk pengaman. Ada pilihan musik. Dan ini mungkin sekedar masukan ya teman-teman ya. Ini musiknya hanya ada 4 kalau nggak salah. Jadi begitu 4 selesai, shuffle lagi, muter lagi gitu. Nah, kita mulai berangkat dari Kemayoran ini pukul 9 pas ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya misal penumpangnya itu tidak sampai jam 9 sudah ngumpul semua, misalnya jam 8 ngumpul semua pun kita akan langsung berangkat, nggak harus menunggu sampai jam 9. Perjalanan kita melalui Kemayoran ini Jalan Benyamin Sueb, kemudian kita naik flyover dan turun lagi untuk masuk di pintu tol Ancol Timur. Sebenarnya bagi saya ini sangat mudah karena saya bekerja di kawasan Ancol, dekat sih, kalau mau jalan juga nyampe, cuma capek gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat film teman-teman, tapi filmnya ada film-film horor gitu ya. Ada berapalah 3 atau 4 film. Ini kalau diupdate kayak di pesawat Garuda itu bagus ya. Walaupun mungkin di pesawat Garuda itu update-nya agak lama, tapi pilihannya banyak sekali. Dan saya lihat itu dari jendela kan kelihatan itu pantulan. Itu adalah pantulan dari layar yang digunakan oleh ibu-ibu di depan saya. Dan dia sepertinya asik nonton film juga. Saya sendiri juga nonton film ini mengenai serangan wabah di Amerika Serikat ya. Kalau disimak ceritanya itu persis dengan cerita dari wabah COVID-19. Nah, kita sudah sampai di lampu merah Ancol untuk segera masuk ke pintu tol Ancol.
Bagi saya memang saya lebih baik memilih yang bawah ya teman-teman ya, sleeper yang bawah, karena pertama saya sendiri kesulitan untuk naik ke atas, ke sleeper yang bagian atas. Yang kedua juga kok rasanya nggak enak ya tidur di atas orang lain gitu ya, walaupun juga di bawah juga kepikiran juga kok aku tidur di bawah orang lain. Cuma lebih nyaman tidur di bawah juga, karena ketika kita mau keluar, kaki kita keluarin sudah sampai ke lantai. Kalau yang atas kita keluarin masih manjat lagi. Nah, setelah masuk di tol Ancol ini, bis melanjutkan melalui JOR ya, lewat Jakarta Outer Ring Road, dari Priok ke kiri kemudian sampai Rumah Sakit Koja. Berbeda dengan baris yang sebelah kiri ketika kita sampai di tol Koja. Kalau sebelah kiri kita banyak bisa melihat aktivitas pelabuhan ya yang ada di Tanjung Priok. Tetapi jika kita ada di sebelah kanan seperti saya ini, nah pemandangannya itu jis ya. Ini yang kurang nyaman bagi saya adalah lampu ungu ini ya teman-teman ya. Bukan karena pendarahan cahayanya, tapi ternyata menimbulkan panas. Di sebelah kanan kita ini adalah perkampungan Koja, dilihat dari atas tol ya. Saya tidak banyak mengulas mengenai perjalanan ini, hanya pada spot-spot tertentu. Salah satunya adalah spot rest area KM 57. Di sini ternyata kita ngambil kupon makan ya. Kupon makannya adalah McDonald, bukan KFC seperti yang sudah diberitakan, tapi di sini adalah McDonald. Nah, ketika saya turun dan kemudian menuju ke McD, ternyata di sana ada antrian. Nah, itu masih banyak orang ya, ada yang di luar. Tapi kita lewat pintu ini dan dipersilahkan masuk oleh Bapak Security. Kita ada di loket yang paling kiri. Nah, ini ada sedikit keributan teman-teman, karena ternyata petugasnya tidak bisa men-scan barcode atau fungsinya tidak jalan. Akhirnya kita pakai saja nomor bangku. Ada beberapa isinya. Yang pertama ada burger, ada gelas air mineral, dan ini menu pokoknya adalah ayam. Dan saya alhamdulillah dapat dada yang besar dan crispy. Mungkin untuk yang burger ini digunakan sebagai nanti ketika perjalanan menjadi snack perjalanan. Tetapi menurut saya sih lebih baik snacknya tersendiri saja dibagikan oleh kru ketika kita mulai masuk tol misalnya ya. Jadi memang fasilitasnya seakan-akan memang terpisah antara makan besar dan snack. Ini Mas Kabul ya, sopir pertama. Dan kita sudah dipanggil lagi untuk segera masuk bis dan meneruskan perjalanan. Saya kurang tahu kenapa di Kemayoran ini hanya ada trip malam saja ya. Apakah trip paginya kurang laku? Tapi menurut saya sebaiknya trip pagi ini diadakan. Karena Kemayoran ini ya namanya MGK pun mall gitu ya, tapi itu kan masa lalu. Jadi sekarang ini kalau ke MGK itu cukup sepi teman-teman ya. Cukup sepi, jadi kalau ada yang siang mungkin ada yang akan mengambil alternatif siang. Dari MGK Kemayoran ini nanti menuju ke Medaeng di Red Bus Lounge. Nah, ini kenampakan dari dashboardnya. Ini saya sudah berjalan di KM 200 berapa gitu ya, nggak begitu kelihatan, dan saya ngobrol dengan Pak Haryono.
Nah, di depan kita ada STJ yang jalannya pelan ya, kemudian kita salib dan kita jadikan bahan obrolan selama perjalanan. Karena Songgom jadi, Songgom Kerupuk jadi ya lewat sana dia. Saya di Sinarja 4 tahun, Pak. Oh gitu, Pak. Dalam ngerintis dari awal, penumpangnya 1, 2. Tapi kan sistemnya bukan komisi ya, Pak ya. Borongan dong jalan. Oh iya. Nah, kalau di Rosalia saya di Semin, Pak. Gunung Kidul. Rosalia Semin tuh. Oh, Semin Jakarta apa mana, Pak? Semin Cibubur. Semin Cibubur. Sekarang di Cilengsi Cibuburnya udah tutup. Oh gitu. Ya Cilengsinya kan ngelewatin Cibubur enggak ya? Iya, lewat. Nah, sepanjang perjalanan ini saya menanyakan ke Pak Haryono ya, bagaimana enaknya menggunakan bis matic. Tapi kata beliau ya enakan manual, Mas. Karena yang matic ini disertai dengan limiter speed atau speed limiter yang bila kita melampaui maka speednya akan turun karena pasokan BBM-nya berkurang. Kalau bisa dilihat skemanya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi jika speed limit ini terlampaui maka akan ada arus ke pedal yang menyuruh pedal untuk mengetatkan pengeluaran BBM. Seperti ini teman-teman ya, ini cara kerjanya. Jadi jika speednya berlebih maka ini akan tertarik ke atas As the ya, air flows past the hole in the bottom of injektornya the sehingga slide, konsumsi it bahan creates a Venturi bakarnya effect or vacuum, menjadi pulling air berkurang. from Kalau the upper berkurang chamber tidak of ada the tenaga slide housing otomatis into the bisnya air akan tube. melambat The faster kembali. the air flows past the slide, the greater the vacuum, causing the bladder Jadi to seperti expand kata upward, raising the Pak slide, Haryono, which allows additional karena air ini to kan pass through to waktu the itu throttle mau naik plate and into the tanjakan engine. Ungaran dan perlu Keep in ancang-ancang mind, the speed sampai limiter di control solenoid is still bawah closed, ya pas lari limiting air 100 from malah entering ngempos into the gitu ya, slide nggak ada housing, tenaga jadinya which is malah why the pas Venturi effect justru or pas vacuum nanjak is jadi able to occur. agak The vehicle pelan speed gitu sensor, ya, located agak in the keteteran. transmission, will sense the increase in Jadi speed prinsipnya seperti and itu teman-teman, communicate the kalau ada increase to the kelebihan speed ECU maka on akan EFI disalurkan ke engines ECU and the dan ECU VCM akan on carbureted engines. memperlakukan sistem The pembakaran ECU dengan in cara turn signals the mencekek speed ya, limiter mencekek control solenoid to limit the bakar system yang airflow by opening. dikonsumsi. Tapi When the speed ketika limiter control kecepatan solenoid sudah normal opens, kembali it causes maka air to be cekekan introduced to ini the upper akan chamber of the dilepas. slide housing, causing the bladder to collapse. This in turn causes the slide to close, restricting airflow to the engine. Selain itu juga menggunakan speed limiter menggunakan GPS ya teman-teman ya. Jadi dari GPS itu, dari satelit GPS maka kecepatan ditransfer ke perusahaan kalau itu untuk memantau perusahaan. Kalau zaman sekarang kan banyak internet ya, jadi bisa dipantau. Tetapi sebenarnya ada yang satu yang lain lagi, yaitu memantau kecepatan yang otomatis menyesuaikan dengan rambu lalu lintas yang ada. Jika rambu itu 60 dan kita ada di kecepatan 80, maka otomatis ini akan mengenali ya speed limitnya dan kecepatan menjadi turun. Dan ketika rambu itu sudah terlewati dan sudah memasuki area untuk lebih cepat, maka sistem itu juga akan memberikan warning bahwa kendaraan bisa digunakan untuk lebih cepat lagi. Speed limiter pada beberapa perusahaan otobus digunakan sebagai alat monitor. Alat monitor di kantor ya, jika ada yang melampaui speed limit maka akan diberikan teguran maupun sanksi. The system identifies another traffic sign releasing the speed limit and adapts the driver information in the dashboard. Dan ini kita akan memasuki wilayah Weleri, ini sudah ada di pukul 2 malam ya. Dan nanti katanya Pak Haryono akan gantian itu nanti kalau sudah sampai di Semarang. Gerbang Elo itu dulu
dekat sama jalan ya Pak ya. Sekarang jauh, muter dulu sana baru masuk rumah makan Gerbang Elok. Perhentian kedua itu adalah perhentian yang dikehendaki Pak Kabul, yaitu sebuah kawasan pertokoan kecil, tapi ada musolanya, dan hebatnya dia itu pas mampir di situ pas adzan subuh. Jadi kita semua tidak ketinggalan sholat. Kita naik jam 9 malam, itu artinya kita sudah sholat isya dan sampai di rest area pas sholat subuh, dan kemudian meneruskan perjalanan sampai ke tujuan pukul 7.30. Oh iya teman-teman, satu opini dari saya ya, menurut saya untuk toiletnya itu terlalu tinggi, ada sekitar 20 cm dari dasar lantai bis. Jadi kita itu seperti naik ke panggung gitu ya untuk buang air kecil. Dan yang kedua, mungkin di bis ini bisa ditambahkan dispenser ya, sama gula kopi teh misalnya, para penumpang ketika jenuh tidur mau duduk dan minum sudah ada. Ini kita ada di sekitar Kertosono kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kita ada di rest area ini, dan di sini sudah subuh tadi, adzan subuh sudah sampai, dan kita sholat subuh dikasih waktu sekitar setengah jam untuk kemudian jalan kembali. Di rest area yang kecil namun bersih ini tersedia berbagai makanan, dari gorengan, rebusan, lontong, telur, buah-buahan, jeruk dan sebagainya. Seger pokoknya. Nah teman-teman, itu yang seperti kalkulator di bawah itu adalah persneleng ya, pemindah gigi R, N, dan D. Mungkin teman-teman belum tahu. Ini adalah saya mengecek jalur ya. Ini adalah jalur tol yang selalu dipakai, nggak pernah keluar dari tol kecuali rest area. Nah ini kita nyalip Rosalia Indah ya, yang livery lucu. Liverinya lucu, sepertinya ini karoseri tentrem ya, eksekutif kelas. Kenceng sebenarnya ini ya, cuma kita kalah kenceng walaupun cuma beberapa aja, nggak sampai 100. Kita keluar pintu tol dan kemudian memasuki area Sidoarjo, terutama ke daerah Medaeng, yaitu di Lounge Redbus ya, Redbus Lounge. Nah di Redbus Lounge ini ada beberapa taksi ya, bluebird yang siap mengantar kita ke tempat tujuan. Juga ada warung yang menyediakan kopi apa adanya ya teman-teman ya. Dan yang cukup menyenangkan, kita bisa masuk di lobi Redbus dan kita bisa sedikit membersihkan badan di kamar mandi itu, yang sana itu, yang ada di ujung sana itu. Kebetulan saya bawa sabun dan sikat gigi, jadi bisa mandi dulu sebelum sampai ke lokasi untuk mengikuti acara. Nah ini sesudah saya, ternyata ada satu orang lagi yang masuk untuk bersih-bersih diri. Baik teman-teman, tidak lama dari apa yang saya sampaikan, kita sepertinya cukup sekian. Dan kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.